Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian apa itu kalor. Langsung saja, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah joule. Namun yang sering digunakan dalam bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya, air panas di dalam gelas lama-kelamaan akan mendingin. Hal ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air. Hal tersebut juga terdapat pada zat gizi makanan yang mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, semakin lama pula kalor yang diperlukan. Dan semakin massa jenis benda, makin besar pula kalor yang diperlukan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kalor yang diperlukan menaikkan suhu sama dengan massa benda kali kalor jenis kali suhu benda. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Berikut adalah kalor jenis benda yang saya akan tampilkan di video ini. Kalor pada perubahan wujud benda. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi untuk mengubah zat cair menjadi gas uap diperlukan kalor. Berikut ini perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Saya akan menampilkan di bawah ini. Pada perubahan wujud zat tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat diperlukan kalor laten. Berikut rumus kalor laten. Kalor laten memiliki dua cara, yaitu kalor penguapan dengan rumus Q sama dengan M kali U, dan kalor lebur dengan rumus Q sama dengan M kali L. Saya akan menampilkan di bawah ini. Ketika kita beraktivitas, maka tubuh kita akan menjadi panas dan kemudian berkeringat. Ketika berkeringat menguap, maka memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari tubuh, sehingga tubuh menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Contoh lainnya, pembuatan kolam atau air mancur pada bagian depan bangunan yang besar. Kolam dapat membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Hal ini karena apabila siang hari air di kolam menguap, sehingga dengan adanya kolam udara lebih dingin dan sejuk. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah menjadi 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel benda tersebut. Contoh, ketika menyetrika baju, maka baju akan menjadi panas tetapi licin dan rapi. Hal ini karena kalor berpindah dari setrika ke baju. Bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Contohnya logam dan lain-lain. Bahan yang menghantarkan listrik dengan buruk disebut isolator. Contoh plastik dan kayu. Setiap bahan memiliki kemampuan menghantar panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda. Berikut ini sifat-sifat konduktivitas bahan.
Contoh konduktor: timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak. Contoh isolator: air, bata, kayu, styrofoam, udara, hampa. Yang saya akan tampilkan di bawah ini. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu benda disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya terjadi angin darat dan angin air laut di pantai. Angin laut terjadi ketika daratan lebih cepat panas dari lautan. Kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, sehingga digantikan udara dari laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat mendingin dari lautan. Udara di atas lautan lebih cepat bergerak naik, sehingga digantikan oleh udara yang dari daratan. Saya akan menampilkan contohnya di bawah ini. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya, ketika kita berada di dekat api unggun, maka tangan akan ikutan panas. Hal ini karena kalor dari api unggun berpindah ke tangan kita. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap bergantung pada suhu dan warna benda. Semakin panas benda daripada lingkungan, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin luas permukaan panas benda, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin luas permukaan panas benda, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Apabila suhu lebih dingin dari lingkungan, maka benda akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Semakin rendah pula suhu benda, maka besar pula kalor yang diterima lingkungan. Dan ketika kita berjemur pakaian, maka yang berwarna gelap akan lebih cepat kering daripada yang berwarna. Semakin gelap benda yang terasa panas, semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, semakin besar pula kalor yang diterima ke lingkungannya. Sekian video dari saya. Jika ada salahnya, itu datangnya dari saya. Jika ada benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.